Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel YouTube Gusta Minarda Official. Sahabat BN, apa bedanya negara kita Indonesia dengan sejumlah negara lainnya yang sama-sama dinaikkan tarif barang masuknya ke Amerika? Kita melihat Cina, Kanada, dan sejumlah negara lainnya begitu Amerika Serikat menetapkan kenaikan tarif barang masuk ke Amerika, mereka balas. Mereka pada umumnya memberikan perlawanan dengan membalas menaikkan tarif pula terhadap barang-barang Amerika yang masuk ke negaranya. Namun kita Indonesia berbeda. Kita bukannya membalas dengan menaikkan tarif barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia, tetapi kita mengirim negosiator atau utusan diplomasi perdagangan ke Amerika. Tentu saja baik kita Indonesia maupun negara-negara lain yang mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, tidak bisa disamakan. Manakah yang lebih jitu, manakah yang lebih bagus, manakah yang tidak bagus, tidak begitu. Indonesia mengambil langkah mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi dengan Amerika, tentu punya tujuan tersendiri. Dan negara lain melakukan langkah melawan dengan menaikkan tarifnya pula untuk barang-barang Amerika yang masuk ke negaranya, tentu punya tujuan tersendiri pula. Tetapi secara umum kalau kita perhatikan, kenapa kita berpikir dua kali untuk melakukan perlawanan kepada Amerika ketika Amerika memukul Indonesia dengan menaikkan tarif 32% untuk ekspor kita ke Amerika. Tentu saja ukurannya mencari titik mana yang akan bisa menguntungkan bagi kita. Demikian juga dengan negara lain. Mereka tentu mencari pula titik mana yang harus mereka lakukan untuk bisa mereka memenangkan pertarungan yang disebut dengan perang dagang ini. Sahabat BN, satu hal yang perlu agaknya menjadi bahan evaluasi kita dengan adanya perang dagang yang dikomandoi oleh Amerika sekarang ini, kita harus melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita perhatikan kelebihan kita, kita telah terbiasa dengan diplomasi. Kita tidak menginginkan perang dibalas dengan perang. Kita sejak dulu sampai sekarang terkenal dengan negosiator-negosiator ulung. Sebutlah Agus Salim dan sejumlah yang lainnya. Itu segi positifnya, itu segi baiknya. Tetapi yang perlu pula kita lakukan evaluasi terhadap kita menghadapi kondisi sekarang ini. Kenapa kita tidak melakukan perlawanan perang dengan perang? Bisa jadi karena kita harus mengukur kekuatan kita dengan kekuatan negara sekuat Amerika. Jangankan dengan negara Amerika, dengan negara-negara maju lainnya seperti Jerman, Inggris, Kanada, dan yang lainnya. Kita juga mungkin perlu mengukur diri kalau akan melakukan perlawanan, perang lawan dengan perang. Kita di Indonesia harus menyadari sulit kita sekarang ini menandingi negara-negara maju lainnya di dunia
apalagi Amerika, kalau kita akan melawan negara tersebut dengan prinsip perang lawan perang. Misalnya saja, kalau saja kita sekarang ini perang dengan negara Amerika. Kalau kita sekarang perang dengan negara Amerika, kita mulai dulu dari perang dagang. Kalau kita melakukan perang dagang dengan Amerika, jelas kita tidak sepadan dengan Amerika. Dari sisi ekonomi, kita harus akui masih jauh di bawah mereka. Dari sisi kekuatan mata uang saja, kita jauh sekali di bawah mereka. Jangankan dengan Amerika, dengan sesama negara di Asia Tenggara saja, kita harus akui kita masih susah untuk bertanding kekuatan mata uang. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kalau disebut perang teknologi, jauh kita tertinggal dari negara Amerika. Jangankan dengan negara Amerika, dengan sejumlah negara lain saja yang sudah termasuk negara maju, kita tentu berpikir dua kali kalau akan melakukan perang teknologi atau perang fisik. Apa kelebihan kita yang ada, sahabat BN, harus kita akui. Kelebihan kita yang menonjol, yang dikenal di dunia luar, hanya satu, korupsi. Indonesia hanya satu korupsi yang terkenal kemana-mana semenjak beberapa waktu terakhir ini. Keterkenalan kita dari sisi korupsi ini tentu saja keterkenalan yang memalukan. Sebab di saat negara-negara lain sekarang ini sudah tidak ada lagi main-main dengan korupsi. Siapapun di negara mereka yang melakukan korupsi, apakah dia presiden, apakah dia perdana menteri, apakah dia menteri, dan pejabat lainnya, dan pengusaha sekuat apapun dia, kalau terlibat korupsi, mereka libat. Mereka tidak tedeng aling-aling. Bagaimana dengan di negara kita? Masih menjadi pertanyaan yang tanda tanyanya sangat besar. Jadi artinya sahabat BN, yang terkenal kita ke luar negeri barulah dari sisi korupsi. Tetapi dari sisi yang lain, dari sisi kekuatan mata uang misalnya, dari sisi kecanggihan teknologi misalnya, kita masih tertinggal. Padahal kita sebenarnya kalau saja mampu memberantas korupsi ini, kita bisa menandingi negara lain dari sisi ekonomi. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam yang melimpah, yang bisa diandalkan. Kita punya tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara. Dan itu nilainya bukan main. Freeport saja satu contohnya. Kalaulah kita bisa mengelola Freeport itu untuk keuntungan bagi negara kita sebesar-besarnya, waduh, kita akan bisa mengalahkan negara-negara maju lainnya. Apalagi kalau kita gali semuanya secara sempurna, namun dengan catatan jangan korupsi. Bayangkan seperti disampaikan oleh Abraham Samad ketika dia menjadi ketua KPK, hasil penelitian negara lain mengatakan jika saja pada satu sektor pertambangan saja tidak ada korupsi di negara ini, maka seluruh warga negara, mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah tua renta, bisa mendapatkan uang cuma-cuma dari negara 20 juta per bulan. Itulah gambaran kayanya negara kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita masih
mengidap penyakit miskin. Dan kita jadinya ingat dengan apa yang disampaikan pada suatu waktu oleh Anies Baswedan. Menurut Anies Baswedan, negara kita memerlukan pemberantasan korupsi yang benar-benar pemberantasannya tidak tedeng aleng-aleng. Anies Baswedan berpendapat pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara melahirkan undang-undang perampasan aset. Untuk apa? Untuk memiskinkan koruptor. Tidak ada jalan lain, kata Anies Baswedan, untuk memberantas korupsi selain dari memiskinkan koruptor. Kalau koruptor hanya divonis hukuman, apalagi banyak pula fasilitas yang dia dapatkan di dalam penjara, apalagi banyak pula potongan-potongannya sehingga dia cepat keluar dari penjara, apalagi hukumannya ringan pula, maka koruptor tidak akan pernah jera melakukan aksinya. Karena begitu dia keluar nanti, dia akan kaya lagi karena uangnya tetap banyak. Selanjutnya, akibat korupsi yang merajalela ini, sulit negara ini menghindari yang namanya kolusi, yang namanya nepotisme. Akibat kolusi dan nepotisme, maka penempatan orang-orang di pemerintahan untuk menjadi pejabat tidak lagi penilaiannya meritokrasi, tetapi penilaiannya sudah pada kedekatan. Kalau tidak dekat, walaupun dia berkualitas, walaupun dia punya kemampuan, tidak akan bisa dia menempati suatu posisi di pemerintahan. Sedangkan penentu keberhasilan seseorang di dalam menempati suatu posisi di tempat dia ditugaskan akan sangat ditentukan oleh kemampuan dia bekerja di sana. Alasan yang paling tepat untuk tidak menempatkan seseorang dan untuk menempatkan seseorang pada suatu posisi adalah dengan alasan dia bisa bekerja sama dan dia tidak bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama atau tidak bisa bekerja sama inilah yang membuat tumbuh suburnya korupsi. Kita mengatakan ini agar kita di negeri ini menyadari kekurangan kita, agar kita bisa tersentak dan bangkit, maju, bergerak cepat. Kalau kita bergerak cepat, kalau kita menyadari kita bisa maju, kita tidak punya kekurangan, kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya sumber daya manusia yang banyak, kita punya wilayah yang sangat luas. Kita memiliki 17.000 pulau lebih kurang di seluruh Indonesia. Kita punya wilayah yang sangat luas. Kita punya kekayaan alam, tambang, kayu, dan lain sebagainya yang melimpah. Kita punya hasil tani yang melimpah. Tetapi sayangnya, hasil tani kita yang melimpah tidak ada artinya karena selalu ditimpu oleh impor yang berkepanjangan. Lagi-lagi kalau kita perhatikan, sulit kita memisahkan impor dengan korupsi. Karena di sana ada fee, ada komisi. Dengan adanya kejadian sekarang ini, sudah seharusnya kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, dan menyadari bahwa tidak masanya lagi kita tidak bangkit, bahwa tidak masanya lagi kita berkutat dengan apa yang telah mendarah daging bagi kita selama ini, yakni korupsi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sahabat BN, jangan kita
sembunyikan juga lagi kelemahan kita ini. Sebab tambah kita sembunyikan kelemahan-kelemahan kita ini, maka kita akan semakin terpuruk. Ini yang perlu kita sadari. Demikian sahabat BNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.